Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita mau cek kondisi serta perawatan untuk golok pisau sembelih kita. Kita kemarin setelah kita pakai untuk Idul Adha, tentu sudah kita cuci, sudah kita lap dan sudah kita minyakin dan kita simpan. Namun kita mau cek ketajaman setelah kita pakai. Kita mulai dari pisau yang terlama yang sudah kita pakai 3 tahun. Ini pisau yang paling lama yang kita sudah pakai ya, Tramontina ya. Ini sudah tahun ketiga. Kemarin kita pakai. Kita coba cek ketajaman. Ini masih asli semuanya ya. Ini masih tajam. Sayat kertasnya masih sangat halus ya, tipis halus. Ini Tramontina, panjangnya lebih kurang 20 cm. Nah, ini cocok untuk model tarik ya. Ini kita pakai untuk sembelih sapi dan kambing. Ini yang terlama. Kemarin sudah sempat ditawar tapi harganya belum cocok. Jadi kita tidak kasih ya, kita lepas. Ini asli Tramontina made in Brazil ya. Kita zaman tahun ketiga, belum pernah diasah. Sudah 3 tahun dipakai untuk sapi dan kambing. Alhamdulillah masih tajam ya. Oke, ini Tramontina. Nah, untuk sarung masih kita pakai yang ini dari awal kita beli. Memang tak ada sarungnya, jadi kita buatkan ini dari triplek, lalu kita lapisi kain hitam. Nah, ya. Jadi awet masih alhamdulillah. Ini yang pertama, pisau Tramontina. Lanjut. Yang kedua masih dengan semi golok kita pakai dulu. Ini golok kita ya. Ini kalau dia menggunakan sarung kulit ya, tampilannya seperti ini. Kalau menggunakan sarung kulit, ini tempat gantung ya. Nah, ini tahun kedua ya kita baru pakai ya, baru 2 tahun. Tahun lalu dan tahun ini kita pakai ini. Kalau dari maker atau pembeli sellernya, ini katanya Bohler K110, tertulis di sini dan terukir nama kita Sutarno Al-Atta ya. Nah, ketajamannya setelah 2 tahun kita pakai dan belum kita asah, ya masih halus ya. Kita hanya stropping ya. Ini sudah puluhan juga ya, sudah puluhan ekor sapi. Ini memang kita pakai untuk sapi. Kalau tadi itu kambing dan sapi, ini memang khusus sapi kita pakai. Panjangnya di 30 cm ya. Ini kita pakai model tarik dan model dorong, karena ukurannya di 30 cm ini kita pakai untuk model dorong ataupun model tarik ya, model tarik. Nah, ini memang tidak kita jual ya. Jadi ketajamannya masih sangat halus ya. Ini cukup
paling nanti kita stropping aja ya. Dan memang ini perlu perawatan ya. Oke, ini modelnya, tampilannya. Ini sempat ngeblur, sempat bekas dicat ya. Ini sempat dicat. Masih mirror polish nih ya, masih bercahaya nih. Masih seperti cermin nih, masih bisa dipakai untuk bercermin. Nah, tuan nampak pala botak, oke. Oke, ini bohler K110. Sarungnya memang ada di sini, kita belikan kemarin yang sarung kulit satu ya. Ini tampilannya, sedangkan sarung bawaannya dari kayu. Ini modelnya. Nah ya, ini modelnya memang biasa saja ya. Ini tampilannya, dan ini di belakangnya sempat dicat. Ini sempat kita kerok karena ya pingin kita coba warna lain sebenarnya, tapi ya sudah begini aja dulu. Ini sudah tahun kedua kita pakai, mudah-mudahan awet ya insyaallah. Ya sebentar lagi lebih kurang 11 bulan lagi kita akan bertemu dengan ledahan insyaallah. Ini akan masih kita pakai ya. Andai kata nanti ada datang yang baru, ini sepertinya akan tetap kita pakai. Ini tahun kedua. Nah, kemudian di sini ada juga yang sudah 2 tahun kita pakai. Nah, ini dia tampilannya. Sudah ada grandelnya nih untuk disangkutkan ke celana, ataupun ini bisa masuk ke pinggang ya. Ini ya, kawan-kawan bisa tebak kalau dari modelnya. Kita tarik sedikit keluar nih. Nah, ini model khas nih, half tang ya, setengah punya. Nah, ini namanya, inilah pisau Turki Turgoklu. Nah, ini Turgoklu sudah tahun kedua. Ini kita beli di hari raya Idul Adha tahun lalu, setelah kita menyembelih ya. Di hari pertama kita menyembelih, sorenya kita beli. Kenapa ya? Karena waktu itu kita cuma punya stok golok yang ini tadi, ini sama pisau ini, 2 saja. Nah, kita khawatir karena di hari kedua dan di hari ketiga waktu itu kita masih harus menyembelih beberapa tempat lagi, beberapa ekor lagi, maka kita langsung kontak supplier pisau Turki yang ada di Pekanbaru, yaitu Mr. Haris ya, Pak Pol ya. Nah, langsung kita japri, kita telepon dan langsung kita jemput ke rumahnya. Nah, ini sudah tahun kedua dan alhamdulillah sudah cukup banyak juga. Ini memutus leher sapi ya, khususnya 4 saraf tersebut ya. Dan ini masih asli, belum ada diasah, hanya stropping saja. Dan ini masih sangat halus. Nah, masih sangat halus ya. Ya, nah, oke. Ini Turgoklu Made in Turki. Nah, kawan-kawan pecinta pisau Turki tentu tahu pasaran dan kualitas dari pisau ini. Ini sangat nyaman dipegang ya, diutamakan untuk model tarik. Nah,
model dorong juga. Tapi kalau yang begini sarannya memang model tarik, nyamannya ya, walau bisa juga model dorong. Nah, nih tapi kita sendiri pribadi kita pakai ini untuk model tarik karena memang pendek dan nyamannya memang untuk ditarik. Oke, kita lanjut. Ini ketajamannya masih sangat presisi, masih sangat halus dari ujung ke masih sangat. Oke, ini pisau yang ketiga. Nah, 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Nah, oke, kita mau kasih tahu, kita mau sampaikan pendatang baru yang kita dapatkan, kita pesan dan sampai sebelum hari Idul Adha kemarin tahun lalu nih ya, ini memang pisau pabrikan tapi sangat dan cukup nyaman untuk dipakai. Ini dia, ini yang paling panjang dari yang kita miliki, panjangnya 35 cm. Nah, ini salah satu pisau produk Cina yang menurut saya cukup bagus. Ini mereknya Chenchuji ya, di panjang 35 cm atau 14 in. Nah, ini kita sudah praktekkan langsung kemarin untuk penyembelihan sapi ya. Ini untuk model dorong ya, insyaallah ya, terasa sangat mudah, sangat enak ketika kita pakai untuk model dorong. Nah, ketajamannya juga sangat-sangat nyaman ya kita pakai ya. Ini masih dari aslinya, sudah dipakai untuk beberapa ekor sapi tentunya ya yang ini. Nah, adapun yang pisau Turki tadi ini memang kita khususkan untuk sapi juga nih. Ini tidak kita pakai untuk ke kambing baru, kecuali Tramontina tadi. Dan ada sih yang untuk kita pakai untuk ke kambing, satu lagi Zhengzuan, cuman sekarang stoknya sudah kosong karena yang kita pakai itu dipinang oleh ya yang tertarik lah dengan. Nah, ini untuk ketajaman ya, insyaallah halus dan tajam. Oke, ini pisau keempat yang kita gunakan untuk penyembelihan hewan kurban di Idul Adha kemarin. Nah, oke, handle-nya ya setengah lebih ya, hampir setengah, 3/4-nya dari handle ini. Dipegang sangat nyaman. Ini yang handle kayu. Oke, ada juga yang handle plastik, tapi kita pilih yang handle kayu. Pertama, nyaman, lebih nyaman dipegang rasanya ya. Oke, sekian, kita punya 4 senjata kemarin di Idul Adha yang standby, namun yang paling sering kita pakai yang kedua tadi. Ini panjang 35 cm, cocok untuk model dorong, tarik oke juga, mana nyamannya saja. Oke, tuh, terima kasih, kita simpan lagi. Nah, ini tidak ada sarung ya, tidak ada sarung bawaan, kita pesankan tidak kita pesan, namun kita buat langsung menggunakan triplek. Kita gunakan pipa dan hasilnya begini ya. Kebetulan yang kita gunakan adalah pipa bekas yang sudah menguning, jadi hasilnya juga begini, belum kita sempat vernis untuk membersihkan dan memberikan warna yang lain. Oke, terima kasih, ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.